Adab adalah budi pekerti, atau adab adalah sama dengan sopan santun. Dalam istilah lain, adab itu adalah tata cara melakukan sesuatu. Itulah adab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32, kata Allah, wa man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh timbul dari ketakwaan hatinya. Mengapa kita harus memiliki adab? Alasan pertama, karena ketakwaan. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang memiliki adab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar hidup kita menjadi barokah. Karena setiap orang-orang yang memiliki adab dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah akan memberkahi di dalam setiap proses kehidupannya. Itulah beberapa alasan mengapa kita harus memiliki adab. Kenapa adab begitu penting kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Alasan pertama, adab adalah pembeda antara kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan binatang. Kalau binatang itu tidak punya adab di dalam kehidupannya, tidak punya tata cara dalam kehidupannya, maka manusia harus memiliki adab di dalam setiap kehidupannya. Mau makan ada adab, mau buang hajat ada adab, mau bergaul ada adab, mau berbicara ada adab. Dan setiap dalam kehidupan harus ada adab. Kenapa? Sebagai pembeda antara manusia dengan binatang. Alasan yang kedua, pentingnya adab adalah adab menjaga kesehatan. Banyak para pakar ahli di bidang kesehatan, para dokter, para ilmuwan tentang kesehatan, itu mereka telah menyampaikan di dalam tulisan-tulisan mereka bahwa setiap adab yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berefek baik bagi kesehatan kita. Contohnya adab makan dan adab minum, adab buang hajat. Dan apabila kita lakukan adab-adab itu, maka akan berefek baik bagi kesehatan kita. Begitu pula dengan adab-adab yang lain, semuanya akan memberkahi setiap kesehatan kita. Ada beberapa hal yang bisa membentuk adab dalam diri kita. Yang pertama adalah agama. Agama bisa membentuk adab dalam diri kita. Yang kedua adalah nafsu manusia. Nafsu bisa membentuk adab. Yang ketiga yang bisa membentuk adab dalam diri kita adalah adat istiadat. Adat istiadat ini ada di tengah masyarakat kita yang memiliki adat dan istiadat. Yang keempat yang bisa membentuk adab dalam diri kita adalah undang-undang atau peraturan-peraturan di desa maupun di dalam negara. Dari keempat hal ini, maka hal yang pertama adalah yang harus membentuk adab dalam diri kita. Dan mari kita membentuk adab atau belajar tentang adab atas dasar
dasar agama, yang mana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak adab-adab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, sangat banyak adab-adab yang harus kita lakukan. Contohnya adab bangun tidur, ya, adab mau ke kamar mandi, adab buang hajat, adab berbagai pakaian, sampai adab kita mau tidur kembali. Ada banyak sekali adab-adab yang perlu kita pelajari, yang perlu kita amalkan. Dan insya Allah di dalam mata pelajaran akidah akhlak ini kita akan banyak belajar tentang adab-adab, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkan adab-adab yang sudah kita pelajari. Maka terakhir Ustadz ucapkan selamat mengamalkan, dan terakhir Ustadz ucapkan selamat mengikuti pelajaran tentang adab-adab, dan Ustadz ucapkan juga selamat mengamalkan, dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin.